Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat setia Andika Darusman Official, saya Mang Ebet kembali hadir menemani aktivitas Anda di hari ini, untuk berbagi informasi menarik. Namun sebelum lanjut, Mang Ebet harap penonton subscribe dulu ya. Jangan lupa klik like dan loncengnya, agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Halo sahabat, pada bulan Juni lalu, pemerintah Cina resmi mengaktifkan 2 unit pembangkit pertama dari bendungan pembangkit listrik tenaga air di barat daya China. Lokasi PLTA Bendungan Baihetan ini berada di antara Kabupaten Ningnan di Provinsi Sichuan dan Kabupaten Qiaojia di Provinsi Yunnan. PLTA ini berada di Bendungan Baihetan, yang merupakan bendungan terbesar kedua di dunia, setelah Bendungan Tiga Ngarai di Tiongkok. Di dalam proses pembuatannya, ternyata pembangunan bendungan PLTA Baihetan ini memiliki sejarah yang panjang dan menarik untuk diikuti. Berikut adalah beberapa proses dan sejarah pembangunan bendungan PLTA Baihetan. Awal perencanaan direncanakan pada tahun 1958, pemerintah China berencana untuk membangun pembangkit listrik tenaga air Baihetan ini di Sungai Jinsha. Namun pada tahun 1961, karena putusnya hubungan Tiongkok-Soviet, adanya revolusi budaya, pekerjaan awal PLTA Baihetan ini dihentikan. Kemudian pada tahun 2002, Komisi Perencanaan Negara China secara resmi menyetujui pembangunan dan pengembangan bendungan PLTA. Bagaikan ini kembali setelah ada beberapa kendala, dan sempat terhenti lagi. Akhirnya pada tahun 2008, pembangunan konstruksi awal bendungan PLTA Baihetan ini dimulai lagi. Pembangunan pada tanggal 27 Oktober tahun 2010, bendungan PLTA Baihetan ini secara resmi mulai dibangun, dan pada tahun 2011, penyelidikan indikator fisik pada pemukiman di bendungan PLTA Banyakan ini dimulai. Kemudian pada tahun 2013, dibuat terowongan pengaliran air, yang dibangun di samping Sungai Jinsha, dekat bendungan Baihetan. Untuk membuat terowongan pengalihan dilakukan penggalian tanah dan pembuatan tanggul, untuk mengalihkan aliran Sungai Jinsha, agar lokasi bendungan Baihetan ini dapat dikeringkan. Melalui proses dewatering, selanjutnya hasil galian dipindahkan, area pembuangan menggunakan dump truck, untuk stok sebagai material timbunan. Apabila saat penggalian, bertemu dengan tanah atau batu yang keras, maka akan dilakukan dengan menggunakan metode drilling, dan blasting metode, dan blasting ini membuat lubang pada batu menggunakan rock drill, untuk dimasukkan bahan peledak dinamit, yang memakai detonator sebagai pemicunya. Hasil ledakan yang tidak rata, kemudian dirapikan dengan giant breaker yang dipasangkan pada ekskavator, agar sesuai rockline ekskavator yang ada dalam drawing. Pada tahun 2014, Sungai Jinsha secara resmi ditutup, dan proyek konstruksi sipil, serta pemasangan struktur logam di bagian tepi kiri bendungan Baihetan, ini dimulai pada tahun 2016. Kemudian pada tahun 2017, pembangunan bendungan utama PLTA Baihetan ini mulai dibangun, dan pengerjaannya dimulai dengan proses pembuatan pondasi beton bendungan. Namun sebelum hal tersebut dilakukan proses finishing permukaan batuan, yang bertujuan untuk membersihkan semua loose material, dan dilanjutkan dengan menutup permukaan dengan splash grouting. Dalam proses pembuatan beton ini, pengerjaannya lebih rumit, dan harus menggunakan alat khusus, terutama saat penuangan semen pada pondasi bendungan. Untuk mempermudah pengerjaannya, penuangan semen cor ini menggunakan sling, atau tali baja yang digantung, mirip seperti flying fox. Sling gantung ini sangat kuat, karena terbuat dari material baja khusus, dan bisa mengangkat beban berat, hingga lebih dari 20 ton, bahkan mobil atau truk pun dapat diangkut oleh sling ini, dengan sangat mudah. Dalam pembuatan pondasi beton, material yang terpenting adalah semen. Awal penuangan semen untuk bendungan utama, pada tanggal 12 April tahun 2017, dan berlangsung selama 1510 hari dan malam, tanpa henti. Total semen beton yang dibutuhkan dalam membuat bendungan utama Baihetan ini sekitar 8 juta m3. Menurut data, semen yang digunakan terbuat dari semen jenis low heat, berkualitas tinggi, agar tidak terjadi retakan, dalam kondisi iklim yang sangat ekstrim. Pada Oktober tahun 2018, generator air yang akan dipasang di bendungan ini,
lolos uji inspeksi, di Harbin, China, dan generator tersebut merupakan generator air terbesar di dunia, yang masing-masing unitnya dapat menghasilkan tenaga sebesar 1000 megawatt. Kemudian pada Januari tahun 2019, turbin Runner 1000 megawatt pertama kali digunakan di PLTA Baihatan, dengan tinggi 3,92 meter, diameternya 8,62 meter, serta beratnya 350 ton. Pemasangan generator. Pada tahun 2020, pembangunan utama pembangkit listrik bagian ini telah selesai, dan dilanjutkan dengan pemasangan generator. Di tahun yang sama, sejumlah unit generator dipasang pada bagian kiri dan kanan stasiun pembangkit listrik. Tiap unit generator tersebut memiliki kapasitas sebesar 1 juta kilowatt, dan unit yang berhasil pertama kali dipasang dulu adalah di bagian kanan pembangkit listrik. Kemudian pada tahun 2021, tahap pertama pemasangan unit generator berhasil dipasang semua, dan di bulan Juni tahun 2021 generator-generator tersebut mulai beroperasi. Untuk pertama kalinya, di tahun yang sama juga PLTA Baihatan ini, secara resmi sudah mulai menyimpan air, hingga melebihi 720 meter. Menurut info target penyelesaian semua unit generator PLTA Baihatan ini, akan selesai pada tahun 2023 nanti. Rekor pencapaian selain menjadi bendungan terbesar kedua di dunia, pembangunan bendungan Baihatan ini juga mencetak rekor-rekor lainnya. PLTA Baihatan ini merupakan proyek pembangunan PLTA terbesar, dan paling sulit secara teknis, yang sedang dibangun saat ini, di seluruh dunia. Generator pada PLTA Baihatan ini, memiliki kapasitas 1 juta kilowatt, yang masing-masing unitnya memiliki tinggi sekitar 50 meter, dan beratnya lebih dari 8.000 ton. Total masa konstruksi PLTA Baihatan ini adalah 144 bulan. Selama penggalian, bendungan lereng curam setinggi 700 meter ini, diukir dan menciptakan rekor dunia 300 meter dalam setahun. Terowongan bawah tanah, PLTA Baihatan ini adalah yang terbesar di dunia. Panjang total terowongan bawah tanahnya adalah 217 km, dan juga bendungan Baihatan ini merupakan pembangunan bendungan yang termahal ketiga di dunia. Profil bendungan-bendungan Baihatan ini berjenis bendungan lengkung hiperbolik beton, yang tingginya 289 meter, tinggi puncak 834 meter, lebar atas 13 meter, dan lebar bawah 72 meter. Bendungan Baihatan ini dapat Demikian info yang dapat Mang Ebet sampaikan. Semoga dapat menemani aktivitas kalian di hari ini. Jangan lupa subscribe ya geng, agar Mang Ebet lebih semangat bikin konten menarik lainnya. Terima kasih. Hatur nuhun, sie, kamsiah, gong si pacoy, oala ngaco, jadi kamana-mana, atos tos liar. Assalamualaikum sahabat.